Merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia membuat seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Negeri Jakarta terpaksa melaksanakan sistem pembelajaran secara daring. Dengan adanya hal ini, sektor pendidikan dituntut untuk berbenah melakukan berbagai inovasi dan sebuah adaptasi demi berlangsungnya akademi di tengah pandemi. Karena terdesak dengan keadaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada persiapan yang matang dari pihak kampus, dosen maupun mahasiswa yang membuat proses pembelajaran di semester 112 kemarin terasa kurang efektif dan tidak sedikit ditemukan berbagai kendala. Oleh karena itu berkaca pada semester sebelumnya, apakah di semester 113 ini Universitas Negeri Jakarta sudah memiliki bekal yang lebih matang dalam melaksanakan pembelajaran secara daring? Apakah di semester dan di era yang baru, UNJ menciptakan tatanan yang baru pula? Mari kita simak di UNJ Bicara. Untuk menjawab keresahan kita mengenai tatanan normal baru UNJ, saya sedang bersama Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Komarudin, MSI. Selamat datang Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama deh. Pak, selanjutnya kami akan menayangkan liputan mengenai kendala mahasiswa di semester 112 kemarin Pak, dan harapan mereka di semester yang akan datang. Berikut video liputannya. Oke, silakan. Ada, mungkin lebih ke kaget sih. Kalau kendala sih pastinya ada ya. Ada. Kendalanya tuh mungkin materi yang harusnya dijelasin secara tatap muka kan kenanya jadi itu kan online. Nah terus jadi kurang efektif aja sih itu. Sinyal yang kurang bagus, terkendalanya kuota dan lain sebagainya. Koneksi ya bermasalah banget dan juga banyak banget masalah miskomunikasi tentang bimbingan. Paling kendala-kendalanya tuh kita nggak semuanya bisa mencukupi punya kuota, masalah internet juga kadang tidak baik di rumahnya masing-masing. Apa yang materi yang pengen disampaikan dosen itu tuh di saya nggak nyampe gitu, dan untuk ngelakuin itu tuh agak sulit kalau misalnya di rumah. Sinyal, terus kuota, terus juga ada kendala dari orang tua dan suara bising di rumah. Mungkin dimaksimalkan sistemnya, terus inovasi-inovasi dari dosen supaya pembelajarannya juga. Harapannya semoga di semester 113 ini kita lebih bisa menjalani PJJ dengan baik. Dalam arti kita udah tahu nih permasalahan di semester sebelumnya seperti apa. Peraturannya, pemberkasannya dan segala macamnya tuh kayak gimana sistemnya, lebih sistematis lagi. Ada perhatian lagi ke mahasiswa yang kurang punya kuota kayak gitu. Untuk tugas itu tolong diperhatikan lagi karena nggak semua anak bisa mengakses internet juga. Maksudnya ya jangan banyak-banyak lah gitu. Ya, semoga kita cepat-cepat kembali normal agar nggak PJJ lagi, capek juga sih PJJ terus. Setelah ditayangkan Vox Pop, bagaimana tanggapan Bapak Pak? Ya sebenarnya saya sudah dengar ya dari evaluasi yang kami lakukan dengan bidang akademik bersama-sama dekan ya. Jadi memang kendala yang tadi disampaikan itu kita paham betul. Secara garis besar itu kan ada dua. Pertama terkait dengan perkuliahan itu sendiri, yang kedua adalah pendukung perkuliahan. Terkait dengan perkuliahan itu sendiri, itu misalnya dari sisi konten ya, di sisi konten itu banyak yang kemasannya belum pas, sehingga dirasa tadi juga ada yang mengatakan akhirnya delivery-nya tidak sampai ke mahasiswa. Lalu tugas-tugas, ada juga dosen-dosen yang lebih banyak memberikan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang, sehingga tugas itu tidak bisa dilaksanakan secara baik, sehingga perubahan-perubahan nanti ke konten, penugasan,
kemudian interaksi dan sebagainya, saya kira itu nanti akan diperbaiki. Nah, yang kedua terkait dengan pendukung itu saya kira lebih banyak pada teknis ya, dan banyak juga yang tidak bisa kita kendalikan seperti sinyal gitu ya, sinyal-sinyal perangkat dan sebagainya itu kan tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau masalah kuota itu kan sebenarnya kita sudah memberikan secara wajar, dan di 113 ini pun kita akan kembali memberikan kuota, sehingga dari sisi dukungan untuk internet, kuota internet insya Allah tidak ada masalah. Tetapi terkait dengan jaringan atau sinyal ini kan sangat tergantung pada posisi lokasi mereka masing-masing, kalau itu ada di daerah. Tapi banyak juga sih yang lalu mereka tidak pulang, yang tahu kondisi daerahnya memang susah sinyal, jaringannya susah, mereka tetap ada di Jakarta atau di sekitarnya, dan itu saya kira terserah mereka masing-masing. Tapi yang pasti kami akan memperbaiki terutama dari aspek PJJ-nya, perkuliahannya itu sendiri, baik itu teknis PJJ yang menggunakan perangkat-perangkat LMS, itu saya kira sekarang sudah dikondisikan oleh LP3M, dan kita sudah ada ahlinya, sehingga dengan ahlinya ini mudah-mudahan menggunakan platform yang standar. Ya. Untuk mahasiswa tingkat akhir, Pak, apakah ada kebijakan tertentu untuk mahasiswa tingkat akhir di masa new normal ini, Pak? Kebijakan mahasiswa akhir kan memang sudah ada, yaitu perpanjangan masa belajar ya. Masa studinya tetap, tapi masa belajarnya diperpanjang 1 semester. Oleh karena memang kendala-kendala teknis akademis gitu, misalnya penelitiannya belum tuntas gitu, kemudian ada pengambilan pengambilan data sumbernya susah, sehingga perlu lakukan perubahan secara metodologi, sehingga itu diberi kesempatan untuk memperpanjang masa belajar 1 semester, kira-kira seperti itu. Selesai. Iya, baik. Untuk wisuda di semester 113 ini, Pak, apakah semester 113 ini wisuda ditiadakan juga seperti semester sebelumnya, Pak? Kita akan adakan dengan berbagai model yang saya kira aman dari sisi kesehatan, dan memberikan kesan lah gitu pada para wisudawan. Tapi kalau bentuknya daring saja, itu kita khawatir juga tidak memberikan makna yang pas. Kalau ada model lain yaitu drive-thru, saya kira ini juga sudah dilakukan di beberapa perguruan tinggi, yaitu sudah dilaksanakan, dan saya kira ini terkendali, sehingga mungkin untuk 113 ini termasuk yang di 112 yang seharusnya dilaksanakan, mereka juga diberi kesempatan untuk ikut wisuda, dan nanti wisuda itu pakai gelombang. Tidak lagi per semester. Jadi semester yang lalu-lalu yang belum itu bisa saja ikut wisuda, nanti kita atur dengan gelombang supaya kita bisa mencakup banyak orang. Saya kira itu. Oke, baik ya, Kak. Setelah kita berbincang-bincang dengan Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, kita lanjut ke topik pembahasan mengenai tatanan normal baru UNJ. Bagaimana tatanan normal baru? Mari kita simak setelah pariwara berikut ini. Mengulik makanan unik dan menarik, dipandu oleh host yang cantik Nike. Saksikan Weekendu Season 4 Episode 1 dan 2 hanya di YouTube Sigma TV UNJ. Mengangkat fakta menarik Pesta Daring UNJ 2020. Stimat Event of the Month July di Instagram TV Sigma TV UNJ. Cerita tentang seorang mantan paskibraka yang berusaha menjaga kestabilan keuangannya saat pandemi COVID-19. New Normal, web series spesial kemerdekaan, hanya di YouTube Sigma TV UNJ. Informasi mengenai Penmaba UNJ yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Selengkapnya di Instagram TV Sigma TV UNJ. Pak,
untuk mengenai tatanan normal baru di UNJ, Iya. bagaimana prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh UNJ di masa new normal ini, Pak? Iya. Tatanan normal baru atau istilahnya sekarang yang terkenal itu adaptasi ya. Adaptasi kebiasaan baru sebenarnya sudah kita laksanakan cukup lama, seiring dengan kebijakan pemerintah, dan kita mengikuti kebijakan-kebijakan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semua mengikuti kebijakan yang sudah dikeluarkan. Intinya bahwa di dalam pelaksanaan perkuliahan di masa adaptasi normal baru ini adalah mengikuti protokol kesehatan. Misalnya ketika mereka datang harus mencuci tangan, menggunakan masker, gitu ya, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak fisik, gitu ya, seperti itu. Kemudian dari sisi kapasitas juga kita bahkan bukan hanya 50%, kita membatasi hanya 25%. Kalau kebijakan umumnya kan kapasitas yang bisa digunakan 50%, kita 25%. Kemudian kita sudah menyiapkan juga tempat-tempat, ada tempat-tempat yang untuk klinik, itu ada tempat untuk ganti, kemudian ada tempat-tempat yang memang disediakan untuk petugas yang memantau setiap saat. Lalu kita juga menyiapkan untuk hand sanitizer, cuci tangan itu di mana-mana, dan itu bisa dilihat sendiri, sehingga sesungguhnya UNJ sudah menerapkan protokol kesehatan di masa adaptasi normal baru ini. Oke, Pak. Dan untuk sejauh ini, apakah sudah ada evaluasi mengenai protokol kesehatan di masa new normal ini, Pak? Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, jadi kita secara berkala dan setiap saat kita bisa memberikan informasi dan melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Karena kita ada grup WA, melalui grup WA itu berbagai informasi selalu datang, lalu solusinya apa, tindakannya apa, itu terus berjalan. Dan itu sudah kita lakukan, misalnya tentang mahasiswa yang suka bergerombol gitu, kemudian tidak memakai masker. Itu kita langsung berikan tindakan-tindakan. Bagaimana jika Civitas Akademika ini masih melanggar protokol kesehatan yang ada di UNJ ini, Pak? Apakah ada sanksi khususnya, Pak? Kalau sanksi khusus terkait dengan peringatan, kemudian hal-hal yang sifatnya lebih berat, belum. Kita baru tahap mengimbau saja. Mengimbau dan mengingatkan secara langsung. Baik, Pak, jika kegiatan kemahasiswaan terpaksa untuk berkumpul di area kampus, apakah ada izin-izin tertentu, Pak? Izin itu selalu ada ya dari pimpinan dan sekarang ada dari Satlak Tatanan Normal Baru. Seperti kegiatan pernikahan itu juga harus ada rekomendasi, dilihat seperti apa skenario acara pernikahannya itu. Jika memang tidak memenuhi syarat, ya Satlak ini merekomendasikan pimpinan untuk tidak memberikan izin. Termasuk juga saya kira kegiatan kemahasiswaan, kita kan sudah mengizinkan hanya BPH-nya, hanya pimpinannya saja. Bagaimana, Pak, untuk kuliah praktikum, PKL dan PKM? Apakah di masa new normal ini juga ada kebijakannya, Pak? Iya, sebenarnya kan sudah ada edaran itu dari rektor. Jadi untuk kegiatan praktikum di laboratorium yang tidak bisa ditinggalkan, bisa dilakukan dengan catatan diatur supaya penggunaan lab itu tidak lebih dari 50%. Kalau misalnya lab itu kapasitasnya 40, kemudian mahasiswanya 60, maka setengahnya kan, maka dibuat shift lah. Nah, berarti kan 3 shift, 20, 20, 20. Kira-kira seperti itu. Itu maksimalnya. Dan itu hanya untuk praktikum yang memang tidak bisa digantikan, yang harus dilakukan di laboratorium tersebut. Kalau untuk PKM selama ini praktek mengajar ya, yang di sekolah-sekolah sudah jalan, dan itu juga menerapkan protokol kesehatan, dan pembelajaran di sekolah pun kan tetap daring, sehingga saya kira tidak ada masalah bagi mereka.
karena mengajar mereka tidak mesti harus datang ke sekolah. Oke, baik Pak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fasilitas Pak. Ya. Untuk fasilitas kampus selama pandemi ini adalah kuota sebesar 30 GB Pak. Iya. Apakah di semester 113 yang akan datang pemberian kuota ini akan berlangsung Pak? Ya, tetap berlangsung karena itu kewajiban kita untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa. Kan operasional perkuliahan kan selama ini mungkin kalaupun ada anggaran, ATK dan sebagainya akan tidak digunakan. Saya kira itu harus dialihkan ke situ dan bukan hanya untuk operasional perkuliahan, anggaran untuk kuota ini kan menjedot juga yang sebagiannya dari investasi. Investasi tertentu kita stop dulu, kita alihkan ke kuota ini. Sehingga mahasiswa tetap mendapatkan haknya untuk belajar dengan baik walaupun melalui PJJ. Gitu. Tinggal secara teknisnya model dan modus di dalam PJJ itu disesuaikan agar bisa lebih efektif sesuai saran dan masukan dari beberapa mahasiswa yang tadi diwawancarai. Baik Pak, bagaimana tanggapan Bapak terdapat mahasiswa yang belum masih menerima kuota Pak? Kalau misalkan permasalahan ini terjadi di semester selanjutnya, bagaimana penyelesaiannya? Harusnya tidak boleh lagi ya, karena kita kan dari awal juga kalau dia bukan menggunakan nomor dari vendor yang memberikan, kan kita menggunakan Telkomsel ya, dengan Indosat ya. Ya sementara beralih dulu ke situ, karena kan ketika pengadaan ini kita akan terikat peraturan pengadaan dan kita berkontraksnya dengan dua itu, sehingga sementara yang menggunakan di luar itu ya migrasi dulu lah. Dan untuk beberapa vendor itu menggratiskan nomor perdana. Saya kira itu bisa dilakukan dan saya kira kita harus maklum dengan kondisi ini supaya mahasiswa juga bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik. Gitu. Baik Pak, di masa new normal ini Pak, apakah fasilitas kampus seperti GOR UNJ, laboratorium, dan perpustakaan apa sudah dibuka kembali Pak? Ya, kalaupun dibuka ya terbatas. Kita kan mengistilahkannya dengan PSBB diperketat, kayak GOR di kampus timur itu kan peluangnya besar sebenarnya untuk bukan hanya untuk akademik tapi juga untuk income generating. Tapi kita tidak serta-merta karena itu memberikan pendapatan kita buka begitu saja. Tetap harus mengikuti prosedur dan kalau mengumpulkan banyak orang saya kira harus ada izin dari gugus COVID DKI gitu. Jadi tidak bisa sembarangan, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh internal kita sendiri. Kalau mengumpulkan banyak orang ya harus ada izin dari gugus COVID gitu. Jadi oleh karena itu semua fasilitas yang ada silakan dipergunakan sepanjang memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Untuk rencana kedepannya setelah masa pandemi ini berakhir, apakah UNJ sudah memiliki rencana untuk dimulainya perkuliahan secara offline Pak? Ya tentu kita sudah punya rencana yang pasti dengan itu. Rencana yang pasti kita kembali seperti sebelum pandemi kan. Lebih sebenarnya gampang saja, cuma kan tidak gampangnya kapan berakhir itu yang kita tidak tahu gitu. Sehingga kita selalu mencari solusi bagaimana supaya perkuliahan tetap berjalan efektif gitu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Komarudin MSI, dapat disimpulkan bahwa UNJ akan menciptakan tatanan baru di semester yang baru, seperti protokol kesehatan. Dan tak lupa, UNJ akan memberikan fasilitas yang sudah diberikan seperti kuota dan hal lainnya yang dapat kalian simak di liputan berikut ini. Semoga UNJ Bicara kali ini dapat menjawab keresahan Anda. Percaya atau tidak, kembali lagi ke perspektif Anda, karena UNJ telah berbicara.